dia itu dibunuh, baru jasadnya itu kalau nggak salah dibuang di jembatan gantung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ces, kembali lagi di channel kami Thriller. Oh ya, di video pertama saya nggak kenalin nama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Fahrul Adi Putra Wijaya, tapi biasa teman-teman manggilnya sih Bang Rol. Oke, di video kali ini kami bertiga akan membahas tentang sebuah misteri-misteri yang ada di kota kami sendiri, yaitu Balikpapan. Mungkin daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasan topik ya. Yang pertama itu kita akan bahas-bahas mulai yang terkenal dulu ya. Di part yang pertama ini kita akan membahas tentang misteri-misteri yang ada di daerah Gunung Duk, yaitu daerah Gunung Pancur. Dari Gunung Duk itu yang kita mau bahas nih pertama yang tentang apa menurutnya Bang Hendri? Yang Suster Maria tuh. Ya, Suster Maria itu ngeri ya. Yang pengen kita bahas tuh tentang tragedi-tragedi pembantaian di daerah Gunung Duk. Mulai pertama adalah rumah pembantaian. Rumah pembantaian itu berada di daerah Gunung Duk, tepatnya di daerah Gunung Pancur, daerah Volker. Kalau untuk kalian daerah yang orang-orang Balikpapan mungkin sudah pada tahu kali ya, di mana itu Gunung Duk, di mana daerah Volker, Gunung Pancur. Gunung Pancur itu tepatnya kalau kita mau ke sana itu harus ngelewatin jalan minyak. Nah, jalan minyaknya itu udah angker banget, apalagi masuk ke dalam Gunung Duk itu. Betul. Yang pertama itu rumah pembantaian. Rumah pembantaian itu kisahnya dulu tuh waktu zaman penjajahan Belanda. Ceritanya tentara-tentara Jepang ibaratnya mau ngambil alih aset-aset yang orang Belanda pertahankan, itu kilang-kilang minyak itu. Nah, sekalinya sudah dikasih peringatan sama orang Jepang, kamu kalau misalkan ibarat dia, ini bahasa kitanya aja, kamu kalau ibaratnya mau pergi dari situ, jangan sampai kamu hancurkan ke kilang-kilang minyak itu sendiri. Nah, berhubung orang-orang Belanda ini mungkin sakit hati apa gimana kan, nggak mau kok aset-asetnya diambil begitu aja kan, daripada dia dapat apa-apa, lebih baik dia langsung langsung dihancurinnya aja, Ces. Sekalinya pas sudah itu orang Jepang ini kesel sama orang ya. Belanda tersebut. Udah sampai di situ. Memang di Balikpapan tuh penjajahan memang dua negara yang jajah. Belanda ya, Belanda dulu kan, Belanda yang pertama ya. Makanya Belanda itu yang pertama, bukan yang pertama juga sih, Belanda itu yang mengembangkan kilang minyak yang ada di kota Balikpapan. Setelah Jepang mengambil alih penjajahan di Indonesia, datanglah tentara Jepang ke Balikpapan. Sesampainya di Balikpapan, orang-orang Jepang ini kaget kenapa kilang-kilang Balikpapan ini banyak yang rusak, banyak yang hancur. Mungkin karena emosinya nggak bisa terkontrol lagi, orang Jepang ini menghampiri orang Belanda yang berada di Balikpapan, dicarinya semua, baru didapatnya. Oh, berarti orang Jepang, orang Belanda menghancurkan kilang minyaknya. Nggak ada dihancurin, maksudnya cuma dirusakkan sebagian aja. Nah, pas sudah itu kan sudah otomatis kan kesel kan, otomatis orang Jepang ini pada kesel kan sama orang-orang Belanda kan, karena kan dia sudah wanti-wanti kalau kamu pergi dari Indonesia, jangan sampai kamu merusak kilang-kilang minyak tersebut kan. Soalnya aset-aset itu sekalinya mau diambil alih sama tentara-tentara Jepang itu, Gus. Nah, iya, makanya dirusakin sama Belanda. Sesampainya tentara-tentara Jepang ini di Balikpapan, dicarilah tentara-tentara Belanda ini udah masuk. Nah, di daerah Gunung Duk itu dulu itu sekalinya rumah-rumah tempatnya orang-orang Belanda tinggal, tentara-tentara Belanda itu tinggal di situ. Perumahan Gunung Duk itu ya. Jadi itu kalau sekarang kan mungkin perumahan Pertamina kan di sana kan. Kalau dulu itu jadi teman-teman sekalian, dulu itu ceritanya perumahan Pertamina yang berada di Gunung Duk, di gunung-gunung Pancur itu semuanya rata-rata dihuni oleh orang-orang Belanda. Nah, orang-orang tentara Jepang ini tahu kan di mana orang-orang Belanda itu berada, dicarinya lah di situ. Nah, sesampainya di rumah yang disebut rumah pembantaian itu, banyak warga-warga Belanda yang dibunuh secara tragis di tempat itu. Bahkan satu keluarga dihabis dengan secara keji oleh tentara Jepang. Ada juga kisah urban legendnya Balikpapan yang bernama Suster Maria. Nah, Suster Maria ini keturunan Indonesia juga, tapi lebih condong ke Belanda. Ya, kalau condong ke Belanda kan, kamu tahu sih ceritanya kan. Nah, setelah terjadinya pembantaian di dalam rumah pembantaian itu,
sebagian orang-orang Belanda ada yang melarikan diri sampai ke jembatan gantung. Nah, itu jembatan gantung, sebagai informasi, jembatan gantung juga salah satu tempat mistis yang ada di Balikpapan. Ada juga tuh Ya, katanya, Gunung juga ya? Iya, daerah Gunung katanya juga. jembatan itu mengumpulkan orang Belanda yang tulis eksekusi. Iya, nah di situ di rumah itu sudah rumah pembantaian itu yang dikumpulkan. Mengumpulkan Ya, orang jadi- tawanan-tawanan iya, Belanda tuh. tawanan-tawanan Belanda itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, habis itu dibantai secara keji oleh tentara-tentara Jepang. Jadi itu serem banget lah ceritanya. Sesudahnya tentara-tentara Jepang itu membantai tentara-tentara Belanda dalam satu rumah, dicarinya lagi nih orang-orang Belanda. Kan tentara-tentara Jepang ini tahu pasti masih ada orang-orang Belanda yang berkeliaran. Setelah dia tahu masih ada orang-orang Belanda yang tersisa, tentara-tentara Jepang itu langsung datang langsung menghampiri tawanan-tawanan Belanda yang berhasil meloloskan diri itu. Nah, sesudah dia menghampiri tawanan-tawanan yang berhasil melarikan diri itu, didapatlah Suster Maria. Nah, itu juga salah satu mistis yang ada di Balikpapan, Itu yang Suster Maria. pembunuhan termasuk juga Ya, Suster Maria itu. Suster Maria itu sudah Katanya dan- diperkosa dulu ya. Ini tragedinya kayak apa itu? Nah, Suster Maria itu kan di Gunung Udut kan setelah rumah pembantaian ada juga kisah jembatan gantung, rumah dalang, dan Suster Maria itu kan. Jadi sesudahnya rumah pembantaian itu kan, ini ada sangkut pautnya dengan yang kisah horornya Suster Maria itu. Jadi Suster Maria itu salah satu tawanan yang berhasil melarikan diri dari tragedi pembantaian dalam satu rumah itu oleh tentara-tentara Jepang kan. Nah, Suster Maria ini padahal tuh pertama sudah berhasil melarikan diri. Kenapa dia pas di jembatan gantung? Ada juga, kalau kalian teman-teman tahu, nanti bisa dikasih lihat yang gimana gambar jembatan gantung. Dan sama Salah satu tempat wisata mistis yang ada di Balikpapan. Nah, sampainya dia di jembatan gantung, di situ sudah banyak penyergapan yang nggak bisa ibaratnya sih, kalau bilang orang itu nggak bisa dibendung. Iya, nggak bisa dibendung. Di situ karena sudah banyak tentara Jepang yang menyergapi tawanan-tawanan Belanda itu, disitulah dengan keji Suster Maria itu dibantai sampai tidak bernyawa. Nah, Sampai sampai sekarang sekarang konon katanya Suster Maria itu sering sekali menampakkan diri di daerah Gunung Uduk itu. Bahkan kalau kita berkendara, maksudnya kalau kita naik motor sendiri nih Ces nih, kalau kita naik motor sendiri kan, kita tuh kalau lewat Gunung Uduk, udah banyak kok masyarakat. kalau kita lewat Gunung Uduk kayak ngerasa berat, katanya sih bilangnya sih ditumpangin sama Suster Maria. Iya, katanya udah banyak kok masyarakat yang menyaksikan sendiri Iya, yang penampakan di mereka. Suster Maria tersebut naik di motor. Iya, di motor orang. Makanya kalau kita lewat di jalan minyak situ, Jangan lihat spion lah. jangan coba-coba lah. Maksudnya sendirian, kalau bisa ya rame-rame gimana. Maksudnya kan ada konvoy lewat situ, jangan sendirian. Kalau sendirian nanti ditumpang Suster Maria. Jangan lihat spion. Terus juga Suster Maria itu konon menurut pengakuan warga sekitar, dia sering menampakkan diri dengan baju yang sangat lusuh, muka yang menyeramkan, dan bajunya itu dipenuhi dengan darah-darah bekas dia dibantai. Serem banget ya. Selain Suster Maria, ada juga di daerah Gunung Uduk itu yang terkenal sangat angkernya adalah Wisma Tamu. Wisma Tamu tersebut adalah sebuah rumah yang dulunya sering dipakai orang-orang pejabat dulu itu untuk kayak kantor gitu lah, semacam kantor, itu semacam rumah atau kayak gimana, pokoknya kantor sejenis kayak rumah itu zamannya Belanda kan, Ya. zaman sudah merdeka tuh. Itu rumah itu memang dari pas zaman tentara Jepang, sesudah Jepang mengambil alih penjajahan dari Belanda kan. Oh, berarti kan dulu kayak perusahaan Belanda gitu ya? Iya, mungkin pas sudah itu Ya. katanya dulu kan pernah ada nih Mister Tukul jalan-jalan tuh datang ke situ. Nah, si ustadznya tersebut dia ngelihat, katanya dia bisa ngelihat kalau di lapangan itu memang di situ sih ada lapangan, teman-teman. Di situ memang ada lapangan, terus depannya itu ada tiang bendera. Katanya di situ tuh banyak banget bilang tentara Jepang tanpa kepala berbaris di situ. Wih, berbaris. Di tiang bendera situ ya? Iya. Berarti kita kalau orang yang nggak ngelihatnya cuma biasa doang, Ya, pemandangan biasa doang. Saya dulu pernah ada pengalaman juga dengan teman-teman kerja saya yang dulu. Namanya saya iseng-iseng, mungkin kan waktu pagi-pagi itu saya waktu itu dinas malam. Pas saya dinas malam, kan saya otomatis pulang pagi kan. Saya iseng-iseng dong survei ke tempat misteri itu, Wisma Tamu itu kan. Nah, sekalinya saya sampai di sana dengan teman-teman saya tuh mendapati ruangan
ruangan kayak kosong terbengkalai gitu. Jadi rumah wisma tamu itu di bawahnya masih ada ruangan lagi. Nah pas saya coba telusuri dengan teman-teman saya melihat ada kayak toilet gitu nggak terpakai. Nah di situ saya kayak nyium bobo amis itu. Mungkin karena saya nggak tahan kan, saya melarikan diri lah dari situ, langsung lari aja cepet-cepet kan. Nah sesudahnya saya sampai lagi di depannya ruang, bukan di depan ruang sih, kayak di depan pintunya wisma tamu itu saya ketemu dengan seorang wakar kayaknya. Mungkin itu wakar teman-teman di situ. Wakar. Iya wakar, dia tuh wakar. Maksudnya kalau wakar tuh yang jaga ya, jaga. Kurang lebih kayak security. Otomatis saya kepo dong kan, nanya-nanya ke wakarnya itu kan, maksudnya pengen tahu apa sih kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di sini kan. Nah katanya kalau misalnya kalau kalian memang mau ngeliat hal-hal yang mistis di sini, kalian datang aja tengah malam, terus kalian bakar terasi di depan ruang tamu, di depan pintunya wisma tamu situ. Di situ kalian melihat sesosok wanita berbaju putih yang melayang-layang. Iri ya. Gila. Itu sih pengalamanku yang pernah. Mungkin kamu pernah ada pengalamanmu di gunung-gunung Dup gimana, di itu di wisma tamu, di rumah pembantaian kayak apa, di jembatan gantung. Jadi kalau aku sih pengalaman ya. Ini mungkin pengalaman keren juga ya di Gunung Dup. Jadi ini cerita dari teman aku. Jadi di Gunung Dup itu bukan masalah yang serem-serem itu kayak jembatannya, Iya jembatannya kan. rumah pembantaiannya, atau ada juga yang bilang haltenya. Iya halte. Itu juga terkenal sih. Iya. Tapi yang ku bahas bukan itu. Ada namanya jembatan, bukan jembatan, itu jalanan. Yang di jalanan itu di mana yang sebelah kirinya itu hutan tapi ada bentuk goa. Ada goa Iya. yang ditutupin Iya, batu. tahu. Nah, di situ ditutup batu sudah. betul. Terus? Tapi ya agak masuk ke jalan itu ada namanya jalan belokan gini ya itu. Tuh jalan tuh asli gelap banget. Itu betul-betul nggak ada di penerangan. Mau pagi, mau siang, apalagi malam ya kan. Ditutupin hutan atau gimana? Betul. Itu di sekeliling itu pohon. Karena Itu gelap ya? Gelap banget. Konon cerita-cerita dari teman aku atau enggak ada yang pengalaman situ kalau ngelewat situ maghrib sering kali ada penampakan nenek-nenek bungkuk lagi bersih jalanan. Anjir. Merinding gua asli. Itu ngeri banget itu dan itu bukan 1-2 orang yang cerita, dari itu banyak Nenek. nenek-nenek lokasinya memang di terowongan situ. betul di dekat Gunung Dup situ. Tapi juga memang tempatnya. betul-betul ada orang berani ngelusurin sampai ke dalam situ. Itu memang jalannya sih, jalan pintas sih sebenarnya. Itu sebenarnya jalan pintas arah ke Gunung Dup juga. Oh gitu, aku baru tahu juga sih teman-teman kalau itu memang kayak ada jalan pintas itu. Gila ya. Dan itu jalannya memang kurang untuk penerangan sih, asli. Pagi gelap, siang gelap, sore gelap, Emang pagi sih. malam. Emang sih kata kalau orang-orang tuh emang nggak berani kalau sendiri, emang sudah dari situ. Lagi lanjut ke cerita. Ya. Jadi dengar-dengar itu seringkali nenek-nenek bungkuk itu nampakkan dirinya di sore hari menjelang malam. So maghrib. Betul. Oh ya Sore memang. menjelang malam lah. Jadi nenek itu sering ngeri ya. pegang sapu yang di bawah itu sapu lidi. Gitu. Jadi nyapu-nyapu pohon-pohon daun-daun yang kering gitu loh. Sudah berguguran. Iya benar. Tapi anehnya habis disapunya daunnya itu dikumpulnya di bak sampah, itu dibuangnya lagi ke jalanan dan dia memutin lagi. Maksudnya apa coba? Maksudnya nenek-nenek itu Dia nyapu daun. iya, ngerti. Maksudnya nenek-nenek itu pernah ada orang ngampirin apa gimana, ngajakin ngobrol nenek itu? Mungkin ada yang nggak tahu ya, kalau itu nggak tahu, cuman kayaknya orang nggak berani sih nyamperin. Coba pikir aja nenek-nenek di maghrib di jelang sore hari dan di tempat yang sepi gini gitu loh. Nggak ada Masuk rumah akal nggak sih? Pemukiman nggak ada. Nggak ada, jauh dari pemukiman banget itu. Tapi itu masih pertanyakan lagi, memang Iya. manusia asli kah apa cuma makhluk jadi-jadian kan? Tapi anehnya dia sudah nyapuin itu daun-daun kering, sudah ditaruh di tempat sampah, habis itu dibuangnya lagi ke jalanan. Waduh. Cara logika nggak aneh kan? Mungkin nenek itu mungkin punya hubungan dengan kejadian itu ya. Iya. Mungkin dia Nah itu kurang paham sih. Cuman yang jelas itu salah satu cerita misteri dari orang-orang kota Balikpapan sih yang sering cerita. Betul. Mungkin ada lagi yang selain itu, apa mungkin kamu pernah punya pengalaman di rumah pembantaiannya, jembatan gantungnya? Jadi yang kamu bilang, Mas Rol bilang, Bang Rol bilang tentang rumah pembantaian, aku pernah share cek lokasinya di sana. Iya. Asli itu rumah
Ngeri banget memang, udah gak layak Iya. huni sih sebenarnya. Iya, orang kalau nggak salah tuh bangunan-bangunannya itu nggak ada atapnya, jadi cuma tembok-tembok aja, tembok terus banyak akar-akarnya di situ. Pokoknya Iya. Udah cocok nggak lah layak untuk huni sih. kalau ada produser yang mau bikin film-film horor, cocok tuh tempatnya, direkomendasiin banget tuh tempatnya tuh. Siap aja kesurupan. Iya, soalnya mungkin pernah kamu Pernah. telusurin dulu ya. Ya mungkin bukan aku aja sih, orang Iya, dari Papan aku juga pribadi, pengalaman sering. pribadi pernah. Ya, pernah Waktu kesana. itu pagi-pagi, aku pengalaman pribadiku pagi-pagi sama teman-teman kerjaku yang dulu juga. Jadi aku datang ke sana. Aku tuh pertama awalnya nggak berani kan. Padahal itu kalau kalian tahu itu pagi itu sana tuh ngeri banget maksudnya. Pagi tuh hawanya tuh beda gitu lah. Kalau misalkan sama kita ke kota ya kan, kalau ke rumah-rumah kan bayangin aja kalian, kembali bayangin aja teman-teman ya, kalau misalkan pagi-pagi aja sudah hawanya ngeri, apalagi malam berada di sana itu kayak gimana. Betul. Baru temanku tuh memberanikan diri dia foto-foto di situ. Memang sih kalau buat kayak foto-foto itu memang bagus, soalnya latar belakang background itu gambar akar-akar, tapi ya Terpaksa kadang aku nggak mau lari juga lah kayak gitu. Jadi aja sih, waktu kapan hari itu aku ke sana, lihat lokasinya betul, ternyata asli memang parah banget sih. Ini sudah nggak layak huni lah tempatnya lah, rumahnya ini. Ya, memang tempatnya sosok-sosok misterius pasti ada di sana semua sih. Iya. Jadi aku waktu pertama kali aku masuk ke rumah pembantaian itu, dari masuk, jadi akses masuk ke arah Iya. rumah pembantaian itu kecil guys, jadi kecil, masuk ke dalam itu kayak sampai kamar kedua hutan sih sebenarnya. Dan sebelah kirinya itu jadi ada, motor kita nggak bisa masuk ya? nggak bisa masuk. Nah, dan sebelah kiri itu kayak ada pagar-pagarnya. Nah, di bawah pagarnya itu ada sungai guys, kalau mau tahu aja. Jadi sebelah kanan rumah pembantaian, kita belok kanan ke rumah pembantaian itu, pas masuk di depan pintunya aja, itu baunya udah gak enak asli. Iya, bilang kayak bau anjir gitu, Baunya kayak bau nggak enak, anus asli. itu, pokoknya ngeri banget lah. Dibilang bau sampah bukan, tapi Iya, amis. kayak bau anjir gitu kan, maksudnya. Nuansa horor tuh kental banget lah kalau kita berada di situ, memang beda. Soalnya memang dari pengalaman, bukan dari pengalaman, mungkin karena dari cerita-cerita masa lalunya kan memang dari ada satu keluarga dibantai, terus juga ada juga di situ tempat buat tawanan-tawanan ditahan baru dibunuh secara keji lah oleh tentara Jepang kan. Makanya di situ tuh cocok lah digelarin nama rumah pembantaian. Teman-teman yang punya pengalaman pribadi komen aja di bawah cerita-cerita kan. Ya, siapa tahu teman-teman kita punya pengalaman di rumah pembantaian juga, bisa komen lah di bawah. Terus Ceritain juga, lah. ya, terus lanjut ke pengalaman pribadiku sih, masalah di situ nyambung ke jembatan gantungnya itu, di mana yang pas Suster Maria itu dibunuh, baru jasadnya itu kalau nggak salah dibuang di jembatan gantung itu, teman-teman. Oh, jadi Jadi jembatan gantung itu menghubungkan sebenarnya di Gunung Dup itu ada 4 tempat horor yang pernah saya kunjungi, yaitu pertama rumah pembantaian tersebut, kedua jembatan gantung, ketiga Wisma Tamu, dan keempat adalah rumah dalang. Nah, nanti rumah dalang ini bakal saya ceritain juga. Jadi kalau untuk kalian ini sebagai informasi aja, rumah dalang dan rumah pembantaian itu kalau tengah-tengahnya itu pas banget jembatan gantung. Jadi itu menurut cerita-cerita yang beredar dari masa lalu, sosok Suster Maria itu dibunuh dan dibuang jasadnya di jembatan gantung.